Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Utari Aurelia Verdo dari kelas 1C Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Di video kali ini, saya akan membahas materi Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Asnawi SPD MPD. Materi yang akan saya bahas di video kali ini adalah tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Apa sih PUEBI itu? Penjelasan mengenai apa itu PUEBI atau pengertian PUEBI telah dibahas langsung dalam peraturan kementerian, tepatnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari peraturan tersebut, kita tahu bahwa PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dalam PUEBI, kita ada menggunakan pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Nah, berikut ini adalah contoh pemakaian dalam kata huruf vokal. Seperti kata api, huruf vokalnya berada di posisi awal, yaitu A. Dan yang kedua, posisi tengah, kita ambil kata padi. Dan yang terakhir, kita ambil kata lusa, yang dimana huruf vokalnya berada di akhir. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Dan kalimat yang kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Nah, bisa dibedakan kan pengucapan dan pelafalan dari dua kalimat di atas? Nah, yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Huruf konsonan itu selain dari huruf vokal ya, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, berikut adalah contoh-contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan seperti contoh huruf vokal tadi. Selanjutnya huruf diftong, contohnya I, au, e, dan oi. Nah, ini adalah contoh-contoh pemakaian kata huruf diftong. Nah, yang kelima huruf konsonan. Contohnya KH, NG, NY, dan SY. Nah, ini adalah contoh-contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan. Nah, selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk berbagai macam, seperti yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk nama, unsur, lembaga, badan organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Dan yang terakhir, huruf kapital digunakan sebagai unsur singkatan dari nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, yang selanjutnya, huruf miring.
Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau angka dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, seperti ini contohnya. Dan yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Selanjutnya kita akan bahas tentang penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, dan contohnya seperti ini. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya suku, kita mau gabungkan menjadi sukuisme, dan seni kita gabungkan menjadi seniman. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Nah, ini contohnya. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar. Jika kita ingin menggunakan kata ulang, kita harus mengulang dengan kata yang pertama, yaitu surat. Berarti yang keempat adalah gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata menjemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Dan bisa dilihat di sini ada contohnya. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Dan huruf diftong, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Dan jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Kemudian kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kelima, selanjutnya partikel. Yang terakhir, kemudian ada partikel dan singkatan dan akronim. Kita bahas partikel dulu ya. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya kita akan bahas singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti Selanjutnya kita akan bahas tentang singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Dan yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Dan yang ketiga, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata tulis ditulis dengan huruf kapital tapi tanpa tanda titik. Nah, sekarang kita akan beralih ke pemakaian tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan atau daftar. Dan yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan.
yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, pemakaian tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai sebagai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Dan yang terakhir, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari nama diri, keluarga, atau marga. Pemakaian tanda baca selanjutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Pemakaian tanda baca selanjutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya pemakaian tanda baca menggunakan tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, misalnya tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dan yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dan yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog.
Nah, selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Kemudian, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Kemudian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata ke depan dan atau serta setiap. Kemudian tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian angka, tahun, dan dalam konteks tertentu. Siap juga guys. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.